Pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan cara menghitung gaji bagi kita sebagai owner di perusahaan kita. Untuk mendapatkan materi lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng di TDA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman dari TDA Lamongan. Bisnis saya fashion. Saya mengembangkan 3 merek ya, Silmi, Samara, dan Perform. Pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan cara menghitung gaji bagi kita sebagai owner di perusahaan kita. Gaji harus dihitung, harus ditentukan di awal agar nanti kita tidak terlalu banyak mengambil dari bisnis kita, sehingga nanti bisnis kita akan terhambat perkembangannya. Karena itu di awal kita harus tentukan dulu berapa budget gaji yang akan kita ambil dalam waktu tertentu, entah setahun ini atau 2 tahun ke depan. Karena itu yang pertama harus kita siapkan adalah laporan keuangan. Di laporan keuangan yang harus kita perhatikan adalah laba bersih, kemudian juga omset yang nanti akan kita bandingkan. Berapa perbandingan laba bersih dengan omset kita, dan itu kita targetkan. Yang kedua, untuk menghitung gaji kita juga harus perhitungkan, harus kita pilih mana biaya tetap atau fixed cost dan mana biaya operasional. Biaya tetap, biaya fixed cost biasanya berupa biaya umum, entah itu penyusutan, entah itu biaya listrik, biaya gaji, dan macam-macam. Kemudian biaya variabel atau biaya personal itu biasanya sangat tergantung pada penjualan. Pertama yang harus kita targetkan adalah berapa rasio profit yang kita harapkan dari omset. Misalkan 10% atau 5% dari omset kita harus jadi profit. Nah, kemudian kita juga akan targetkan juga, kita alokasikan berapa persen biaya tetap kita dari omset, entah itu 8% atau 10%. Nah, biaya itulah yang akan kita ambil sebagian untuk gaji kita, sehingga nantinya kita tidak akan mengambil lebih dari kemampuan perusahaan. Misal kita tahun ini pengen target profit kita 600 juta. Dari situ kita akan hitung dulu berapa margin dari penjualan kita, misalkan 33%. Kalau kita hitung artinya kita harus mengejar omset 4 miliar. Nah, dari angka 4M itu 15%-nya yaitu 600 juta itu adalah target profit kita. Sementara laba kotornya atau misalkan kita alokasikan budget untuk biaya tetapnya itu 8%, itu sekitar 320 juta. Artinya dari situlah nanti kita akan bisa kelola. Kalau kita ada dana 300 juta, 220 juta dalam setahun, itu kira-kira berapa yang bisa kita ambil untuk gaji kita, selain biaya-biaya tetap lainnya, biaya penyusutan, biaya gaji administrasi atau biaya lainnya. Yang kedua yang bisa kita ambil dari perusahaan kita adalah bonus. Bonus kita bisa ambil monggo sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali per kuartal gitu. Bonus ini kita ambil berdasarkan selisih atau space dari biaya variabel, biaya operasional yang tidak kepakai. Misalkan gini, tadi kan kita tentukan marginnya 33%, kemudian target profitnya 15%, kemudian fixed cost tahun lalu dari data kita itu 8%. Nah, artinya ada sisa sekitar 10% dari operasional yang bisa kita kelola untuk ngejar target yang kita tetapkan. Nah, ternyata kemudian ini kita bagi-bagi. Kalau kita tentukan 3 bulan sekali kita bonusan, artinya kalau nanti dalam 3 bulan itu ada sisa biaya personal, silakan ini bisa kita ambil atau mungkin kita bagi ke tim leader kita, tim inti kita sebagai bonus itu.
di luar marketing, karena kita sebagai owner tentu lebih banyak ngurusi manajemen, bukan tim marketing. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari perusahaan kita, dan ini harusnya jadi hitungan utama, adalah prive. Nah, prive ini yang kita jadikan patokan sebaiknya adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal awal tahun ini. Sehingga nanti apabila ini kita ajukan ke investor atau minimal mungkin teman atau tetangga atau siapa aja yang mungkin mereka kira-kira punya duit nganggur, kita bisa menarik buat mereka untuk bisa kita kerjasama. Di sini pun kita sebaiknya progresif dan kita tentukan di awal. Misalkan gini, apabila kita punya modal 400 juta, 500 juta misalkan ya, kemudian ternyata bisa menghasilkan 600 juta, artinya modal ini kan menghasilkan lebih tinggi dari modalnya. Nah, silakan kita diambil separuh pun nggak masalah. Tapi ketika mungkin cuman modalnya tinggi, mungkin di angka 5M atau mungkin 6M, tapi cuma bisa mendapatkan 600 juta, kita nggak bisa ambil banyak di sini. Makanya sebaiknya prive ini pun kita tentukan di awal sebelum bisnis kita jalan, sehingga nantinya kita bisa mengukur sampai seberapa yang bisa kita ambil. Misalkan gini, langsung aja contoh angka ya. Misalkan profit kita tahun ini lebih tinggi daripada modal yang kita sediakan di awal periode, kita bisa ambil separuh misalkan gitu. Tapi kalau mungkin cuman 50%-nya profit itu dari modal, kita bisa ambil 2/4-nya dan seterusnya. Intinya semua itu antara gaji, bonus, dan prive yang kita ambil itu harus kita hitung di awal. Jangan sampai kita tiba-tiba ngambil tanpa perencanaan. Karena bisnis ini meskipun secara pribadi milik kita, tapi juga menyangkut kesejahteraan karyawan kita. Lebih penting bagi kita untuk menumbuhkan bisnis ini secara pesat dan konsisten daripada sekedar mengambil untuk diri kita sendiri. Demikian dari saya. Mungkin ini sebagai contoh aja, masih banyak metode lain yang bisa kita pakai. Yang penting semua itu harus dianggarkan di awal agar kita jangan sampai mengambil di luar kemampuan perusahaan. Kolaborasi untuk negeri.